Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana keadaan kalian pada saat ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita membahas pokok bahasan yang menyangkut tentang toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari kekerasan. Sekali lagi, pokok bahasan yang akan disampaikan pada hari ini yaitu makna toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari kekerasan. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pada pembelajaran, kita terlebih dahulu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan doa agar kita pada saat sekarang ini dalam rangka melaksanakan pembelajaran, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu dan pemahaman terhadap ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita terima pada hari ini ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kalian, baik kehidupan di lingkungan rumah, sekolah, ataupun di masyarakat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, kita pada minggu yang lalu telah membahas yang menyangkut tentang kitab-kitab Allah, dan juga pada hari ini kita membahas tentang makna toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari kekerasan. Anak sekalian, terlebih dahulu kita memaknai apa yang dimaksud dengan toleransi. Kita sering mendengar baik di lingkungan kita ataupun di lingkungan sekolah atau dalam percakapan-percakapan, sering kita mendengar kata toleransi. Di toleransi ini dapat diartikan, kalau menurut arti secara etimologi, toleransi itu bisa diartikan kesabaran, juga bisa diartikan ketahanan emosional, nahan hawa nafsu, dan juga bisa diartikan toleransi itu berlapang dada. Dan kalau dalam istilah Arab itu toleransi itu tasamuh. Tasamuh itu dalam istilah Arab, kalau diartikan dalam arti bahasa Indonesia itu bisa diartikan lapang dada, bisa menahan emosi atau hawa nafsu, atau juga bisa diartikan sabar atau kesabaran. Jadi arti daripada kata toleransi bisa diartikan kesabaran, bisa juga diartikan ketahanan emosional atau menahan diri atau menahan nafsu, atau bisa diartikan juga berlapang dada. Anak-anak sekalian,
Juga kata toleransi secara istilah itu bisa juga diartikan yaitu bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya, yang bertentangan dengan pendiriannya. Jadi anak-anak sekalian, kata toleransi itu secara istilah, kan, istilah ini mengandung arti bersikap menenggang, menahan, kan, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan dan sebagainya yang berbeda atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Jadi dalam arti toleransi itu bisa menghargai, membiarkan atau membolehkan pendirian, kan? Membolehkan pendirian atau bisa pendapat, pandangan, kepercayaan atau kebiasaan yang berbeda, kan? Atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Juga kata toleransi bisa diartikan secara arti yang luas, kan? Bisa diartikan toleransi itu suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan. Seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan orang lain. Nah, ini toleransi secara luas. Jadi arti toleransi secara pengertian secara luas yaitu suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan. Seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Contoh dari perilaku toleransi atau sifat sikap toleransi. Toleransi beragama. Di Indonesia, anak-anak sekalian, agama itu ada Islam, Hindu, ada Katolik, ada Buddha. Nah, agama-agama tersebut, Islam di Indonesia itu mayoritas atau kebanyakan dari bangsa Indonesia itu agamanya Islam. Nah, tapi dengan toleransi, dengan sikap toleransi, kita tetap menghargai, menghormati terhadap agama yang lain. Walaupun agama yang lain itu merupakan sebagian kecil atau minoritas. Tapi kita terhadap agama yang minoritas itu tetap kita bertoleransi, menghargai, menghormati. Jadi sekali lagi anak-anak sekalian, bahwa toleransi itu dalam istilah Arabnya atau pengertian Arabnya tasamuh. Kalau secara etimologi atau secara bahasa itu arti toleransi itu bisa kesabaran, ketahanan emosional, atau bisa diartikan sikap lapang dada. Dan juga toleransi bisa diartikan menghargai, membiarkan, membolehkan, kan? Membolehkan berbeda, kan? Antara kita dengan yang lain dengan saling menghargai. Jadi sekali lagi, salah satu contoh sikap daripada toleransi yaitu toleransi beragama. Di Indonesia seperti tadi Bapak sampaikan, agama itu ada beberapa macam. Ada Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen. Itu semua agama yang ada di Indonesia yang diakui
keberadaannya di Indonesia itu ada beberapa agama. Tapi antara agama yang satu dengan yang lain itu saling menghargai, saling menghormati, tidak saling menjelekan, tidak saling mencemoohkan, tapi saling menghormati dan saling menghargai. Sehingga dengan adanya toleransi maka akan terjalinlah suatu keadaan atau situasi yang tenang, tentram, tidak ada hal-hal yang bisa menimbulkan suatu kekerasan dan sebagainya. Jadi sikap toleransi harus kita miliki, harus kita amalkan pada kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, itu yang menyangkut tentang toleransi. Kemudian kerukunan. Kerukunan itu kata dasarnya itu rukun. Jadi kerukunan kata dasarnya itu rukun. Jadi ada awalan ke dan akhiran an. Jadi kerukunan. Kerukunan ini dapat diartikan hubungan persahabatan atau damai atau tidak saling berselisih. Rukun, hidup rukun, kan? Jadi kerukunan itu adalah hubungan persahabatan, kekeluargaan, damai, selalu damai dan tidak saling bermusuhan. Itu hidup rukun. Nah, hidup rukun ini Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengatur kehidupan umatnya, termasuk dalam masalah sikap toleransi, kerukunan ini oleh Islam dianjurkan, diperintahkan dalam Islam untuk